Jadi gue mau cerita dulu nih. Pernah gak sih kayak, gue pernah sih ngeliat gitu, gue dengar cerita gitu. Pokoknya ya, di salah satu suku di Indonesia itu ya, senakal-nakalnya, senakal-nakalnya anak, senakal-nakalnya, sebrengsek-brengsek kelakuan seseorang, minimal hari Minggu tuh dia ke gereja. Ini gue pernah nonton di video YouTube. Pas itu dia lagi ngebahas soal kehidupan pinggiran di Jakarta, di daerah Kuitang sana, preman yang diwawancara gitu. Dia salah satu, pokoknya dia suku salah satu di Indonesia, di bagian barat. Gitu. Pokoknya senakal-nakalnya saya mah, mama saya yang penting bilang ke saya, ya saya ke gereja gitu hari Minggu. Senakal-nakalnya saya, seburuk-buruk karakter saya, seburuk-buruk kayak gua, minimal gua hari Minggu datang ke gereja gitu. Gua masih beribadah. Nah, sebenarnya ada satu yang pengen gue sorotin di sini. Kan dia kan bilang ya, senakal-nakalnya gua, sejelek-jeleknya gua, yang penting gua hari Minggu ke gereja gitu. Gue masih ibadah seenggaknya gitu di hari Minggu di gereja. Ini kan kalau misalkan dia ngomong kayak gini, berarti kan seakan-akan tuh ada pembedaan gitu antara kehidupan sehari-hari sama kehidupan dia di hari Minggu. Ini ada pembedaan. Dia ngotak-ngotakin gitu antara mana kegiatan yang rohani sama kegiatan yang menurut dia bukan rohani. Nah, sebenarnya ya, bagi orang rohani, semuanya itu rohani. Nggak ada lagi pengkotak-kotakan. Ini gue udah ngomong dari 2 minggu lalu sebenarnya. Tapi gue ulang terus supaya kita ngejelek gitu di pikiran kita gitu. Gak ada lagi namanya pengkotak-kotakan. Gak ada lagi yang ini gak rohani. Ini rohani. Kegiatan ini tuh kegiatan yang gak rohani. Ini kegiatan duniawi. Misalnya belajar, main, nongkrong, ketemuan sama teman, nonton drakor. Sama kegiatan yang rohani. Berdoa, ke gereja, belajar Alkitab, baca kitab suci. Karena pada akhirnya ya sebenarnya ya, kita tuh dituntun itu untuk bisa hidup kudus, gak bercacat, gak bercela itu di segala aspek hidup kita. Segala aspek hidup kita kan berarti kan termasuk nih. Gimana kita ngomong, nanti gimana kita ngomong, gimana sih cara kita ngomong ke orang tua di situasi-situasi kita berhadapan sama orang tua. Gimana sih kita ngomong sama teman kita, misalkan teman kita habis buat salah sama kita. Gimana sih supaya kita nggak meledak-meledak gitu marahnya sama dia, kita nggak emosian. Gimana sih pas ada uang, gimana kita bisa pakai uang. Itu kan sebenarnya kan apapun ya yang orang rohani lakukan, ya itu kegiatan rohani. Kenapa? Karena di dalam setiap kegiatan-kegiatan kita, setiap kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan ke kita itu ada kehendak Tuhan. Dan orang rohani itu mandang gitu, oh di balik kejadian ini apa sih yang Tuhan mau? Jadi nggak ada lagi yang rohani sama yang nggak rohani. Dan kita tuh dituntun sama Tuhan itu untuk masuk kehidupan kayak gitu. Kalau bahasa Yakobet menemukan Tuhan di segalanya lah. Karena selama ini kalau kita bicara ya soal hidup yang gak bercacat, gak bercela, kita bicara soal kekudusan, pasti tuh kita melihatnya itu orang-orang kudus, orang-orang yang dianggap suci, orang-orang yang dianggap saleh. Siapa? Pendeta, atau misalnya orang-orang di atas kita gitu. Wih gila dia bisa ya doa semalaman, dia bisa ya kayaknya rohani banget gitu. Naik turun surga misalkan kan. Naik turun surga ngopi sama Tuhan. Ada juga gitu mungkin kita dengar cerita gitu ada orang dibawa ke surga, dilihat Tuhan gitu ke surga. Kok ada orang yang bisa ngomong sama Tuhan ya? Kok gue nggak bisa ngomong sama Tuhan ya? Belum lagi kalau kita bicara soal hidup yang nggak bercacat, nggak bercela tuh kita selalu ngaitinnya itu sama kegiatan agama sebenarnya. Oh, berarti kehidupan yang hidup gak bercacat, gak bercela, berarti gue harus doa terus ya. Gue harus baca Alkitab terus ya. Berarti gue nggak usah kerja dong. Gue nggak usah belajar dong. Ya udah gue hari-hari belajar Alkitab aja doa gitu, nggak ngapa-ngapain. Yang gue ceritain nih, ini gue pernah ceritain gak sih? Jadi gue pernah baca di artikel gitu. Ada seorang biarawan cowok. Dia lahir dari mamanya. Iyalah masa lahir dari bapaknya ya. Dia lahir nih. Pas dia masih bayi, jebret, oek-oek, dia langsung dibuang sama mamanya. Ditaruh di panti asuhan. Panti asuhannya kebetulan ini biara. Biara yang isinya anak-anak cowok. Dan kebetulan si bayinya ini cowok. Akhirnya ya udah,
si bayinya ini karena ditinggalin sama orang tuanya dibawa sama sama biarawannya itu ke biara mereka itu di atas gunung, masuk hutan naik ke atas gunung, dan itu yang boleh naik ke sana itu cuma laki-laki doang, nggak boleh ada cewek naik ke sana. Ya udah, kecil dia nggak ngeliat cowok, dia nggak ngeliat cewek, gede dia nggak ngeliat cewek, sampai mati dia nggak ngeliat cewek. Dan di situ dibilang dia adalah satu-satunya laki-laki yang tidak pernah melihat perempuan. Ini kita lihat nih, satu-satunya laki-laki yang tidak pernah melihat perempuan. Oh, nggak ada. Berarti gue liatnya di Instagram. Dia satu-satunya laki-laki nggak pernah lihat perempuan gitu. Kalau misalkan ya, kita ngukur gitu kehidupan yang nggak bercacat, nggak bercela itu, kehidupan yang kita ninggalin kehidupan wajar kita, dan kita berbiara, ini tuh standarnya terlalu mudah. Maksudnya begini nih, kita nganggap kalau untuk bisa mencapai hidup yang suci, hidup yang kudus, gak bercacat, gak bercela itu ya berarti kita harus ninggalin semuanya. Ya udah gue gak usah belajar. Ya udah gue gak usah ini. Gue gak usah belajar aja udah. Gue baca Alkitab aja berdoa gitu biar gue kenalan sama Tuhan. Ya udah. Enggak, sebenarnya salah. Kurang tepat. Kenapa? Karena kalau misalkan kita membiarkan diri kita berbiara kayak tadi ya, bertapa, meditasi gitu sendirian, gini, hidup kita itu kan serangkaian masalah ya. Di dalam hubungan kita ada masalah. Suka sama orang aja itu masalah loh sebenarnya. Kenapa masalah? Karena otak kita keganggu. Kita mikirinnya dia terus, bukan Tuhan lagi. Itu kan masalah ya. Gimana kita bisa nahan rasa suka kita? Gimana kita supaya misalkan nggak berkembang banget perasaannya karena kita belum empat dewasa. Belum lagi gitu misalkan ya ada berantemnya. Gimana sih cara ngadepin berantemnya? Nah, kalau orang yang berbiara, orang yang nyepi hidupnya, itu kan dia kan secara nggak langsung kan dia nggak merasakan apa yang kita rasakan gitu. Mereka nggak pernah berantem. Karena apa? Karena mereka nggak temenan. Mereka nggak pernah ngerasain rasanya sakit hati gitu. Ditolak sama orang dia suka. Kenapa? Karena dia nggak ngalamin itu. Dia nggak ngalamin gitu. Aduh, udah suka banget nih sama satu orang, tapi Tuhan bilang enggak. Ya kenapa? Karena dia meninggalkan itu. Dia nggak pernah ngadepin hal-hal kayak kita ini. Kalau misalkan standar hidup gak bercacat gak bercela itu kayak begitu, itu terlalu gampang. Ini tuh bukan bicara soal masalah-masalah rohani doang, maksudnya kita cuma doa, kita cuma baca Alkitab doang. Tapi sebenarnya hidup yang gak bercacat gak bercela itu tuh bicara soal aspek hidup kita tanpa batas. Makanya tadi gue pilih lagu ini. Kan lagu ini kan ngomongnya gini. Setiap tarikan nafasku, setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untukmu Tuhan, semua hidupku. Karena kalau bicara hidup yang gak bercacat gak bercela itu ya, itu bicarain setiap hidup kita. Kalau di sini kan digambarnya tarikan nafas kita, detak jantung kita, denyutan nadi kita. Maksudnya begini, gimana sih kita memakai waktu kita? Itu nunjukin sebenarnya kita ini tertariknya sama siapa? Yang menguasai hidup kita ini apa? Tuhan atau keinginan kita? Kesalahannya adalah yang tadi yang gue bilang. Kita menciptakan kotak-kotak itu. Kita menciptakan pembeda antara yang rohani sama yang nggak rohani. Dampaknya apa? Ya kita nggak bisa. Kita jadi mental block. Kenapa? Ini mah cuman orang orang tertentu doang nih yang bisa mencapai titik ini nih. Cuman orang-orang suci doang nih. Kan gue jemaat awam ya. Belum lagi di gereja kan. Kayak di gereja tuh seakan-akan ya. Dulu zaman gue dulu ya. Gue ngerasanya sih gitu sih. Kayak seakan-akan gue tuh awam gitu. Dikit-dikit, Pak Pendeta tolong doain dong. Mau ujian nih, tolong doain dong biar nilai bagus. Pernah gak sih? Dulu juga pas zaman gue SMP, SMA tuh ya.
SMP terutama. Dulu tuh SMP ya, kan gue di sekolah Katolik ya. Setiap kali mau ujian tuh selalu ada misa. Didoain dulu gitu untuk ujian nasional. Kita ngadain misa biasanya tuh. Biasa di gereja Salib Suci di deket Cilincing sana tuh. SMA juga ada. Dulu pas SMA ya, sebelum sebelum kita ujian ya, kita tuh kayaknya nggak enak gitu kalau nggak diminta didoain sama pendeta. Kayaknya nggak enak gitu kalau nggak diminta doa sama pendeta. Kayaknya kayak kurang gitu, kayak takut nilainya jelek karena kita nggak minta doa dari pendeta gitu. Akhirnya kita malah jadi ketergantungan sama pendeta. Dikit-dikit Pak Pendeta tolong doain dong. Pak Pendeta tolong doain dong. Doain dong supaya dapat jodoh. Doain dong supaya gua dapat ini. Dapat misalkan kesembuhan. Doain dong supaya gua dapat mobil atau motor misalnya. Padahal kan kita anak ya. Kalau emang kita perlu mah kita doa ke Tuhan, Tuhan kasih juga nggak sih? Kan kita anaknya ya istilahnya gitu loh. Kalau emang dilihat Tuhan, kalau kita sembuh bisa efektif dipakai sama Tuhan, Tuhan kasih sembuh. Buat apa juga Tuhan ngasih tahu kok lewat orang lain gitu? Kalau misalkan Tuhan bisa ngomong ke kita secara langsung. Ini kan ada karena kita menciptakan tadi. Oh ini orang rohani. Oh ini jemaat awam nih. Nah ini mah emang yang bisa banyak-banyak doa yang bisa ngomong sama Tuhan mah ya pendeta-pendeta aja lah sama pelayan-pelayan firman lah. Gua mah jemaat awam nggak bisa. Padahal Tuhan bilang gitu, semua orang yang percaya itu bangsa yang kudus kepunyaan Allah sendiri. Imamat yang raja di kita buka di 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, kita baca nih. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ini imamat yang rajani, imam. Imam itu zaman perjanjian lama, itu penghubung antara Tuhan sama jemaat. Di sini kita dibilang imamat yang rajani. Berarti kita mampu untuk ketemu Tuhan secara langsung, kita mampu untuk ngobrol sama Dia sebenarnya. Kita dikasih kesempatan. Sayangnya banyak orang Kristen nggak tahu ini, akhirnya membangun mental block. Kita jadi mental block gitu, seakan-akan ya cuma orang tertentu doang gitu, yang bisa dengar suara Tuhan, yang emang bisa kelakuannya baik. Tapi ya, kalau untuk urusan jadi kaya, untuk urusan dapat nilai bagus, untuk urusan dapat cewek, untuk urusan dapat cowok, kita nggak bangun mental block. Dalam nama Yesus, nilai ujian bagus. Kan kita nggak langsung dapat nilai bagus ya. Kita percaya nih nilai kita bagus. Apa yang kita lakukan? Belajar. Belajar, kita belajar gitu. Walaupun kita belum ngerti, misalkan besok ulangan nih, gue harus ngerti nih, gue harus ngerti nih. Kita belajar semalaman. Gitu nggak sih kalau lagi ujian? Kalau enggak ya supaya dapat nilai bagus ya nggak mental block gitu ya, nyontek misalkan. Untuk hal-hal kayak gitu kita nggak mental block loh. Tapi untuk hidup kayak gini kita mental block. Kita mental block. Boleh ditutup ya? Mental block ini sebenarnya yang membatasi kita sebenarnya. Membatasi kita apa? Untuk tadi kita ngerasa gitu, ah nggak mungkin lah gue bisa bener lah, nggak mungkin lah gue nggak nyontek lagi, nggak mungkin lah gue nggak bohong lagi, kan gue orangnya begini ya, nggak mungkin lah gue bisa dapat nilai bagus, nggak mungkin lah gue bisa berubah, orang gue udah jelek banget kok sifatnya kayak gini. Enggak, siapa bilang nggak bisa berubah? Kalau kita masih dikasih Tuhan nafas hari ini, berarti Tuhan masih lihat kita masih bisa berubah. Kecuali, kecuali ya, kita udah nggak hidup lagi nih. Misalkan kita udah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Berarti Tuhan lihat kita udah nggak bisa diubah lagi. Selama kita masih nafas, selama kita masih bangun, selama masih di kesempatan buat belajar firman kayak gini,
masih dikasih kesempatan buat sama-sama bareng di One Team Movement, berarti Tuhan masih percayakan dirinya untuk kita kenalin. Kita masih bisa berubah. Kalau kita jatuh 7 kali, kita bangun 8 kali. Maksudnya, ya kalau kita jatuh dalam dosa, ya udah nggak apa-apa. Kita bangkit lagi. Yang salah itu kalau kita jatuh dalam dosa, kita malah tidur. Udah tahu jatuh ya, malah tidur. Bangun lah. Nah, hidup yang gak bercacat, gak bercela itu ya, itu sebenarnya terkait dengan segala aspek hidup kita. Di tengah-tengah pergumulan kita dan masalah-masalah yang kita alamin dalam kehidupan nyata kita sebenarnya. Misalnya nih, di sekolah tiba-tiba nilainya jelek. Di sekolah tiba-tiba misalkan disuruh jadi petugas upacara misalkan. Tiba-tiba di sekolah dipanggil gitu. Kita nggak kenapa-napa tiba-tiba dipanggil gitu ke ruangan guru. Kita sakit misalnya, kita males sekolah. Gimana sih kalau lagi di sekolah kita gimana sih? Kita kalau lagi istirahat makan gak sih atau gimana sih? Bercanda-bercanda kita di sekolah gimana sih? Kita kalau misalkan dikasih waktu kosong itu kita pakai waktu kosong itu buat apa? Kalau misalkan kita lagi janjian nih, kita datangnya tepat waktu atau enggak? Cara pakaian kita ini nunjukin kita ini anak Tuhan atau enggak sih? Karena kalau jujur kadang kalau terlalu terbuka juga kayak kalau terlalu terbuka ya menurut gue ya itu kayak nggak nunjukin kita ini anak Tuhan gitu. Kalau terlalu terbuka, karena kan kita di orang timur juga ya. Kita sering olahraga nggak sih? Kita jaga pola makan kita nggak sih? Kita ngebiarin diri kita sehat nggak sih? Itu sebenarnya. Kalau dibilang kita harus hidup kudus gak bercacat gak bercela itu semuanya, semua kehidupan kita dari kita bangun sampai kita tidur lagi, dari kita bangun sampai kita bangun lagi. Kan Paulus bilangnya baik kau makan atau minum lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Berarti maksudnya segala aspek hidup kita itu Tuhan lihat. Nggak perlu gitu misalkan perkara-perkara yang besar. Dari perkara-perkara yang kecil dulu. Gimana tuh? Hari ini kita bangun. Lagu apa sih yang Tuhan mau percayain buat kita? Kan kadang kalau kita bangun ada nggak sih lagu yang keinget gitu? Misalkan pas kita bangun coba denger lagu ini deh. Terus kita dengerin. Kita dengerin apa sih yang Tuhan mau sampaikan lewat lagu ini. Kalau udah ketemu ya udah kita pikirin lagi. Terus paginya juga kita kasih waktu buat belajar firman sedikit gitu. Tuhan pengen ngomong apa sih? Kita belajar, kita temuin, kita pikirin lagi. Dari hal-hal kecil kayak gitu, nggak perlu gitu. Misalkan kita langsung dari suka nyontek jadi nggak nyontek, dari suka bohong jadi nggak suka bohong, dari kita yang emosian jadi orang yang nggak emosian gitu. Nggak usah se ekstrim itu dulu. Dari hal-hal kecil dulu, kita bangun kebiasaan baik sebenarnya. Kebiasaan baik apa? Kebiasaan baik dengar firman. Sorry, kebiasaan baik dengar lagu, kebiasaan baik belajar firman, kebiasaan baik temenan, bersekutu kayak gini. Dari perkara-perkara kecil dulu sampai akhirnya kan lewat-lewat kegiatan-kegiatan kayak gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan itu kan ngebangun pengertian dalam diri kita. Nah, pengertian itu nanti kalau kita pikirin terus jadi perasaan dan kalau udah jadi perasaan tinggal tunggu waktunya untuk kita lakuin sebenarnya. Sama gitu kayak istilahnya gini. Kita suka sama orang. Kita pikirin terus, kalau jadian kayaknya asik nih kalau gue jadian kayaknya ntar bahagia nih. Kan jadi perasaan kan. Aduh, gue pengen deh. Pengen apa? Pengen jadian sama dia. Tinggal tunggu aja tuh kalau misalkan kita pikirin terus, kita rasakan terus, tinggal tunggu aja jadian. Sama gitu. Kenapa gue ambil contohnya jadian? Karena yang masih muda kan. Lagi pada suka-sukaan. Jadi biar cepet nangkepnya aja lah, nggak apa-apa lah. Sama gitu untuk kita ngelakuin firman juga sama. Ngelakuin hal-hal kecil juga sama gitu. Dari kita nyediain waktu buat belajar firman, kita pikirin lagi nih. Pikirin lagi, pikirin lagi. Akhirnya itu jadi perasaan kita. Oh iya, kalau kita misalkan baca nih, wih gila nih Tuhan Yesus nih. Dia bisa loh ngampunin orang yang orang lain anggap itu dia pendosa berat. Yang harusnya dihukum dimatiin, dipukulin pakai batu, dilemparin dirajam. Tapi Tuhan Yesus bisa ampunin. Terus kita pikirin terus, oh iya ya.
Gila, sesalah-salahnya orang aja Tuhan Yesus masih melihat kebaikan dalam diri orang itu. Dia masih mau maafin gitu. Ya udah deh, kita pikirin terus. Sampai akhirnya, ya udah deh, ntar kalau misalkan gue lagi berantem, ya udah gue mau maafin temen gue deh. Nah, nanti tinggal tunggu nih, Tuhan kasih kejadiannya nih. Karena kalau boleh jujur ya, kadang tuh Tuhan kasih kejadian-kejadian tuh sesuai apa yang kita pelajarin. Tujuannya apa? Supaya kita bisa belajar. Gimana sih ngikutin yang Tuhan mau? Dan ikutin yang Tuhan mau itu yang disebut hidup gak bercacat, gak bercela. Gitu. Dalam setiap kejadian-kejadian hidup kita. Ini gue cerita aja nih, gak apa-apa ya. Gue akhir-akhir ini tuh lagi belajar tentang hubungan sebenarnya. Kalau boleh tahu ya, nih gue kasih tau aja nih, gue bukan sombong nih. Ada yang ngechat gue, dua orang. Makanya gue nanya tadi di awal, kalian dari WA ada yang ngechat gak sih? Sumpah, makanya gue nanya kalian. Itu karena gue ngalamin. Nih, sumpah ya. Gue tuh akhir-akhir ini tuh bergumulan tentang hubungan. Tentang suka-sukaan. Sumpah dah. Akhirnya ada yang ngechat gue nih. Dia ngechatnya aneh banget, sumpah. Nih gue kasih tau nih. Nih, gue kasih tau nih. Pokoknya dia nanya-nanya, terus gue jawab dong. Gue jawabnya, ya udah gue jawab biasanya, seadanya kan. Terus pada akhirnya sampai akhirnya dia nanya kayak gini. Gereja di mana? Nanti gak dimarahin ceweknya. Apa sih nggak punya cece? Nggak, biasa aja, sumpah. Dia nanya gitu, nanti nggak dimarahin ceweknya, apaan sih? Orang gue biasa aja, deket sama orang kagak, deket sama ini kagak. Cewek nanya loh, sumpah serem banget. Makanya kalian yang cewek-cewek ya, kalian yang cewek-cewek tetap di sini. Gue nggak mau kayak kayak gini, sumpah. Tak serem banget, Iya, ih. sumpah itu serem banget. Nanti, sumpah ini cewek yang ngomong loh, gue takut sumpah nih. Masalahnya gue nggak kenal dia, dia follow Instagram gue kan, terus gue nggak ngerti ini siapa sih. Terus dia ngechat gitu kan, follow dong, follow back. Gitu. Terus sampai akhir dia, gue bilang, pokoknya gue jelasin lah, gue kasih tau lah pokoknya lah keadaan gue gimana. Terus sampai akhirnya dia ngomong gini, bisa minta tolong nggak kak? Dia ketawakan, kak, apaan nih? Terus kata dia cariin aku cowok. Di, di, berarti lu ngechat cari cowok dong? Maksudnya lu pengen jadian sama gue dong? Aduh, ada-ada aja dah. Terus kemarin tuh 2 hari lalu ada yang ngechat juga dari grup WA. Dia nanya gitu kan. Kalau di WA dia nanyanya apa ya? Nih, dia nanya. Kak, aku nanya, itu yang di grup itu grup buat Natal kita di Kelapa Gading ya tanggal 10 Desember ya? Terus gue bilang, iya betul itu buat Natal. Terus dia langsung begini, berarti kita ketemu nanti dong kak. Hehehe. Di, ya ampun. Terus gue bilang ya bisa dibilang begitu, hehe. Maaf ini siapa ya? Aku masih pelajar, masih kelas 12. Udah, Asik Leon. Ih. enggak, maksud gue begini, karena tuh ya, apa yang lagi kita pelajarin akhir-akhir ini, itu tuh pasti bakal, Karin kan jadi kan, itu bakal Tuhan kasih gitu ujian. Kenapa Tuhan kasih ujian? Ngecek kita ini udah ngerti belum sih apa yang kita pelajarin gitu. Jadi kalau kita belajar tentang pengampunan, nanti Tuhan kasih keadaan-keadaan di mana kita harus ngampunin orang. Kalau kita lagi belajar tentang uang, nanti ya Tuhan kasih keadaan-keadaan di mana kita harus ngasih uang gitu. Kita bisa ngasih uang atau enggak, itu tergantung kita. Kita bisa ngasih pengampunan atau enggak, tergantung kita. Dimulai dari perkara-perkara kecil. Perkara-perkara kecil apa? Ngasih waktu buat belajar firman. Waduh, gimana nanti kalau misalkan kita nggak belajar firman? Kita angus dalam hubungan kita. Ntar kita malah berantem. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengampuni orang. Kita nggak bisa temenan sama orang. Kita nggak bisa nerima orang. Kenapa? Karena kita nggak punya kasih. Kasih apa? Pikiran perasaan Tuhan yang Tuhan percayakan ke kita. Makanya gitu. Kalau kita pengen punya kehidupan gitu yang kayak gini, gak bercacat, gak bercela. Kita ngerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di setiap kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan kasih ke kita. Bayarannya ya ini, kita ngasih waktu. Padahal kita masih muda.
Kita kasih waktu buat belajar firman. Ya teman-teman kita nongkrong, kita belajar firman. Teman-teman kita Sabtu malam mingguan pacaran sama pacarnya. Kita malam mingguan malah nongkrong sama anak wanita. Kan kayaknya ngenes banget ya. Ya, kelihatan ngenes, tapi nanti bayar nanti. Lihat-lihat nanti 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, siapa yang kuat? Siapa yang bisa ngadepin masalahnya? Siapa yang bisa sabar? Mereka yang berani ngasih waktu buat belajar firman. Siapa yang bisa kuat nanti ngadepin berbagai pencobaan hidup? Kita nggak tahu ke depan gimana, kesusahannya gimana. Orang-orang yang kuat tuh orang-orang yang jalan bareng Tuhan. Dan untuk jalan bareng Tuhan, waktu yang paling tepat itu adalah sekarang. Dari kita masih muda. Mumpung kita masih bisa diubah. Buat apa sih Kak? Gue ngasih waktu buat belajar firman. Buat apa sih? Gue ikut komsel. Buat apa sih gue ngasih waktu buat berdoa? Supaya ini kita nggak berantem nanti di hubungan. Supaya kalau ada orang buat jahat ke kita nggak buat jahat ke orang itu. Supaya kita bisa nerima orang tua kita. Supaya kita nanti bisa, kalau Tuhan percayakan sesuatu atau seseorang, kita bisa pakai itu sesuai yang Tuhan mau. Kalau kita bayar harganya sekarang, hidup kita ini membawa keteduhan bagi semua orang yang kita temuin. Kita jadi emas. Emas tuh dicari. Ya nggak seru ya nggak ada Karinnya. Ya nggak seru ya nggak ada Putri. Soalnya biasanya yang dengerin cerita gue ya si Putri. Si Karin. Sekarang nggak ada ya. Kehadiran kita dinanti-nanti. Kenapa? Karena kita berdampak buat orang lain. Ya ini sih kurang ajar sih kalau ini sih. Seru banget gak ada Putri. Kurang ajar sih. Ternangis gak ada Putri. Ternangis. Kehidupan kita ini membawa keteduhan bagi sesama kita. Kita dinanti-nantikan sama orang. Dan yang puncak tertingginya ya, lewat hidup kita, orang lain datang ke Tuhan. Ih, gue mau loh punya jam-jam doa kayak si ini. Ih, gue mau loh gue bisa jadi orang yang sabar kayak gini. Kok dia bisa sabar ya? Kok dia bisa ya? Orang buat salah ke dia, dia masih bisa buat baik orang itu. Kok dia bisa ya dewasa banget pemikirannya ya? Kok dia bisa ya ngadepin masalahnya? Padahal kalau gue di posisi dia nggak mungkin kayaknya gue nggak bisa ngadepin masalah itu. Gue pasti nangis sih. Gue pasti nggak ngerti sih harus ngelakuin apa. Kok dia bisa ya? Orang lain kepo sama hidup kita. Kok lu bisa sih sabar? Kok lu bisa sih ngadepin masalah? Padahal berat loh. Hidup kita jadi saksi. Orang lain datang ke Tuhan karena hidup kita. Siapa sih yang nggak mau kayak gini? Pertanyaannya adalah, ini yang bisa jawab cuma teman-teman gitu. Pertanyaannya gini, kita ini udah layak belum sih sebenarnya disebut sebagai anak-anak Allah? Itu udah layak belum sih disebut dan masuk jadi anggota keluarga kerajaan surga atau enggak? Itu bisa kita jawab sendiri. Gue udah belum ya bisa sabar ke orang yang bikin gue marah? Gue udah bisa belum ya? Kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba marah-marah ke gue nggak marah balik ke orang itu. Gue nggak langsung membalas. Sama ya. Misalkan nih, gue mati sekarang nih, gue masuk surga atau neraka ya? Itu kan yang tahu kita ya. Karena gue boleh jujur ya, nggak ada yang tahu sumpah. Kita ini mati kapan? Gue udah cerita belum sih? Jadi gue kan ada ya teman pelayanan baru sih ketemu sih anak GSJPDI namanya Kayosi. Dia baru jalan bareng kita gitu. Jadi kan sekarang Waniti ada cabangnya, istilahnya ada cabang gitu di Cibubur. Kita kerja sama bareng. Dia orangnya semangat banget gitu. Dia kalau misalkan sama gue tuh dia yang paling sering nanya gitu ke gue. Kayak misalkan, kayak begini gimana sih? Kayak gini gimana sih? Kan gue pembinaan bareng dia ya, gue yang bawain gitu. Terus dia sering nanya-nanya, gue jawabin. Kritis juga orangnya, terus serius. Itu kan orang yang lagi berapi-api ya, sama gitu kayak misalkan posisi kita gitu. Kita lagi pengen on fire gitu, pengen hidup bener gitu. Lagu kesukaan dia tuh ini.
Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Dia selalu bilang gitu kayak, ih gue pengen hidup bener loh, gue pengen hidup suci, pengen hidup kudus gitu. Kemarin, sumpah gue shock banget. Gue shock banget. Gue kan bangun pagi ya. Gue bangun pagi terus, itu hari Senin kalau nggak salah, tuh hari apa ya, lupa. Jumat minggu lalu, makanya gue nggak office kan. Jumat minggu lalu tuh gue nyamperin dia. Gue shock banget, itu Jumat pagi gue bangun, kan gue ketiduran ya, HP gue di samping kepala gue ya. Pas gue buka HP tuh ada chat line dari Kak Clara. Tuh gue mau nyetel lagu kalau nggak salah. Tiba-tiba ada chat dari Kak Clara. Sumpah le, gitu kan. Gue buka kan. Gue buka apaan nih? Sumpah le, Koyosi terus titik-titik gitu kan. Belum dilanjutin sama Kak Clara tuh. Terus gue tanya, kenapa si Yosi? Gue buka IG, muncul lah IG adenya, si Yosi ini. Aduh, gue dalam hati gue, aduh, masa meninggal sih? Gue buka, gue pencet, RIP Koyosi, selamat berpulang. Nanti kita ketemu lagi di LB3. Gua gua langsung tau gak sih, kayak kalian tuh pernah gak sih kayak palanya tuh ketarik begini nih. Gue langsung kayak aduh anjir, aduh anjay buset dah. Masih muda, seriusnya terus bisa meninggal kayak gitu. Maksud gue cerita gini apa? Gak ada yang tahu kita mati kapan gitu. Bahkan mungkin kita ngelihatnya gitu. Kita ngeliat orang itu yang tadi gue ceritain tuh kayak Yosi itu, dia lagi semangat semangat, dia lagi on fire gitu. Bukannya kalau misalkan dia matinya nanti dia bisa bawa jiwa lebih banyak ya, kan nggak ada yang tahu. Itu kan rencana Tuhan kan, itu kan berdasarkan Tuhan punya kehendak. Kita nggak ada yang tahu kita hidup ini sampai kapan gitu. Selama kita masih hidup, selama kita masih dikasih Tuhan nafas, berarti kita masih dikasih kesempatan buat Tuhan berubah. Jangan mental block gitu. Masa untuk dari miskin jadi kaya, dari bego jadi pinter, kita nggak mental block, tapi untuk dari nggak bener sampai akhirnya bisa ngelakuin kehendak Tuhan kita mental block sih. Ini kan sebenarnya orang-orang yang males, sebenarnya orang-orang yang licik sebenarnya, kurang ajar juga ke Tuhan. Kenapa? Tuhan yang ngomong suruh sempurna, tapi dia bilang mana bisa gua sempurna. Berarti kan kita lagi bilang Tuhan Yesus bohong. Padahal jelas-jelas Tuhan Yesus ngomong gitu, sempurnalah kamu seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Nah, sekarang pertanyaannya gimana supaya kita bisa, kan kita masih muda ya, masih banyak keinginan. Gak masalah dengan kita masih muda, gak masalah gitu dengan keadaan kita sekarang. Yang penting kita tetap bareng-bareng di sini, bareng-bareng sama-sama. Tetap temenan aja sama teman-teman rohani. Kenapa temenan sama teman-teman rohani? Kan kita masih belum ngerti banyak ya. Kadang teman kita ada juga yang udah lebih tahu duluan dari kita. Nah, fungsinya kita punya teman-teman rohani kayak begini, supaya pas kita ngambil keputusan, supaya pas kita galau, supaya pas kita sedih, kita curhatnya ke teman rohani kita, bukan teman-teman di luar sana. Kenapa? Karena teman-teman di luar sana kita nggak belajar firman. Oke lah kita temenan sama dia, tapi bedain teman main sama sahabat. Teman main silahkan main di sana, di sekolah, di tempat les, gitu, di dekat rumah, gangan gitu kan. Kalau misalkan kita sering nongkrong tapi jadi aneh kan juga nggak enak juga dilihatnya gitu. Orang juga mana mau datang ke Tuhan gitu, ih ikut gereja jadi aneh, jadi freak gitu kan. Mainlah gitu kalau ada kesempatan, tapi ngasih waktu yang banyak ke sini, ke teman-teman kita nih, ada Karin, ada Putri, ada Matthew, ada Jenny, ada Ekel gitu, ada Nathan. Ya kita kasih waktu banyak di sini. Jangan kita ngasih banyak waktu ya ke teman-teman kita di luar sana. Kita samanya sama teman-teman di luar sana. Dan yang gue tahu kalau kita sama dengan orang-orang di luar sana, kita nggak sama di dalam sini. Kita nggak sama dalam sini, kita lebih nyaman di sana. Kita hilang.
Gue udah lihat banyak gitu teman-teman gue gitu. Ya nggak tahu sih, ini mungkin bukan dibilang perasaan pahit juga enggak sih. Gue udah lihat pokoknya. Gue udah lihat orang tuh datang keluar pergi gitu, silih berganti. Buset, dah kayak puisi. Orang datang silih berganti, beneran dah. Satu polanya yang gue lihat, sama mereka di sini, mereka punya teman-teman rohani. Seburuk-buruknya sifat mereka, sejelek-jeleknya mereka, mereka masih bisa tetap bertahan buat bener. Sejatuh-jatuhnya, serendah-rendahnya ngerasa diri gak layak gitu di hadapan Tuhan. Mereka tetap bertahan. Kenapa? Karena punya teman-teman rohani. Udah gak apa-apa, Tuhan ngampunin kok. Udah gak apa-apa, masih ada kita. Yang gue lihat orang-orang yang keluar, orang-orang yang gak punya teman-teman rohani, pertamanya mungkin bertahan, tapi kayak daun, tau nggak daun? Daun kalau lepas dari ranting, itu pasti lama-lama jadi kuning kan, mati. Sama kayak gitu. Gue nggak percaya gitu ada anak muda bisa bertumbuh rohani ya kalau nggak punya teman. Teman apa? Teman-teman rohani. Nah, kita tetap gitu di sini gitu. Sesalah-salahnya kita, sekesal-kesalnya kita sama teman kita, tetap pertahanin untuk berada dalam kumpulan orang-orang yang mau juga berjuang bener. Karena yang gue lihat polanya adalah iblis tuh mau bikin kita berantem. Iblis tuh pengen bikin kita keluar dari kumpulan orang-orang percaya kayak gini. Kenapa? Ya, supaya bisa dirusak sama dia gitu. Lewat kesalahan-kesalahan dunia. Selalu gitu orang yang keluar itu orang-orang yang akhirnya jadi aneh. Balik lagi ke sifat lamanya. Makanya kita perlu teman-teman rohani, makanya kita perlu di gereja. Dan kalau kita dikasih kesempatan, kita dipercaya wanita movement, ya kita jalan bareng gitu. Untuk bisa ngelakuin kehendak Tuhan itu nggak bisa sendiri. Karena kita ngelakuin kehendak Tuhan juga ke teman kita. Makanya kalau masih ada kesempatan, kita pakai yuk. Kita pakai. Kita bareng-bareng bersama berjuang di sini. Karena ajakan ke gereja, ajakan ke komsel tujuannya ini, nggak lebih, nggak kurang gitu. Cuman pengen gitu, supaya kita kuat, supaya kita bisa sama-sama bareng gitu. Mengarungi dunia ini yang semakin jahat. Tapi kita mau belajar gimana sih supaya bisa punya hidup yang kualitas gitu. Berkualitas ini maksudnya disakitin kita masih bisa buat baik. Diomongin kita masih bisa tetap diem, direndahin kita tetap diem. Kita nggak ngelawan. Ini hidup yang berkualitas karena Tuhan Yesus yang nyontohin. Dan kalau kita mau, yuk kita bayar sama-sama harganya. Temenan di sini. Oke, kita nyanyi ya. Tuhan alasanku hidup, hanya Kau tujuanku. Yang telah Kau untuk kemuliaan Tuhan alasan hidup, hanya Kau tujuanku. Yang telah bukan untuk kemuliaan. Apapun itu yang lagi kita rasain, masalah kita seberat apapun itu yang lagi kita rasain, jangan kita keluar dari kumpulan orang percaya. Kita kehilangan alasan kita kehilangan tujuan hidup. Jangan juga lepas dari Tuhan gitu. Kalau kita lagi ada masalah, jangan kita jauhin Tuhan. Jangan jauhin teman-teman orang percaya. Kalau kita
hidup kita malah kebakar gitu di permasalahan-permasalahan hidup kita. Mari tanya ini Tuhan alasan kita hidup. Kita mau katakan bahwa Tuhan alasan kita hidup. Apapun yang kita rasakan sekarang. Sangku hidup hanya Kau tujuanku, yang kulakukan untuk kemuliaan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, menyenangkan Tuhan dalam segala kegiatan, menyenangkan hatimu. Senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan dimanapun kami berada, dimanapun ku berada. Dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam ini, Tuhan. Kita boleh sama-sama belajar kami Tuhan. Terus Tuhan ingatkan kami Tuhan, bagaimana kami dalam menjalani hidup kami Tuhan. Engkau tuntun kami Tuhan. Sertai kami selalu Tuhan. Setiap yang Kau mau Tuhan di masa muda kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sementara Tuhan kami ingin melanjutkan kedatangan masing-masing Tuhan, biar kiranya hikmat dari-Mu Tuhan untuk melangkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam usaha kami mengucap syukur.